Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Himatul Ilmi dengan NIM 2102101020258 akan menjelaskan rangkaian osilator Hartley. Osilator Hartley adalah sama dengan osilator LC, di mana terdiri dari rangkaian berosilasi yang merupakan bagian penting untuk menghasilkan osilasi yang diperlukan. Osilator Hartley menggunakan dua buah induktor, yaitu L1 dan L2 yang dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan induktor, sehingga membentuk tangki LC. Pada rangkaian ini menggunakan beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama osiloskop, kemudian DC power, multimeter, transistor, function generator, kemudian induktor yang terdiri dari L1 20 mH, kemudian L2 5 mH. Kemudian untuk kapasitor yaitu C1 0,1 mikroF, kemudian C2 0,1 mikroF, kemudian C3 0,01 mikroF, kemudian C4 1,013 mikroF. Kemudian untuk prinsip kerja dari osilator Hartley ini yaitu komponen aktif dalam osilator Hartley adalah transistor, di mana titik operasi DC di area aktif karakteristik diatur oleh resistor R1, R2, RE, dan tegangan suplai kolektor VCC. Kemudian untuk kapasitor CB adalah kapasitor pemblokiran, dan CE adalah kapasitor bypass paskah. Kemudian konfigurasi transistor adalah konfigurasi emitor bersama. Dalam konfigurasi ini, tegangan transistor input dan output mengalami pergeseran fasa 180 derajat. Pada rangkaian, tegangan keluaran V1 dan tegangan umpan balik V2 memiliki pergeseran fasa sebesar 180 derajat. Menggabungkan keduanya bersama-sama, maka kita mendapatkan total 360 derajat pergeseran fasa yang disebut dengan kriteria Barkhausen. Hal penting lainnya yaitu untuk memulai osilasi dalam rangkaian tanpa menerapkan sinyal eksternal adalah pembangkitan tegangan noise di rangkaian. Pada saat power dihidupkan, dihasilkan tegangan noise yang memiliki spektrum noise yang luas dan memiliki komponen tegangan yang dibutuhkan pada frekuensi yang dibutuhkan oleh osilator. Untuk nilai resistansi yang besar, pengoperasian rangkaian AC tidak berpengaruh oleh resistansi R1 dan R2. Kedua resistor ini digunakan untuk bias transistor. Pembumian dan CE digunakan untuk kekebalan sirkuit keseluruhan, dan kedua resistor dan kapasitor ini digunakan sebagai resistor emitor dan kapasitor emitor. Operasi AC sebagian besar dipengaruhi oleh frekuensi resonansi dari rangkaian resonansi, di mana frekuensi getaran dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu F sama dengan 1/2 pi akar L total kali C. Kelemahan dari rangkaian osilator Hartley atau LC ini adalah rangkaian tersebut tidak memiliki alat yang mampu untuk mengatur atau mengendalikan nilai amplitudo osilasinya, dan juga sulit untuk mengatur nilai frekuensi sesuai dengan kebutuhan kita. Apabila kopling elektromagnetik kumulatif antara L1 dan L2 pada rangkaian ini terlalu kecil, maka akan menyebabkan umpan balik yang terlalu kecil sehingga menyebabkan osilasi menjadi berhenti atau amplitudonya akan menjadi 0. Demikian juga bila umpan baliknya terlalu besar, maka amplitudo osilasinya akan terus membesar sehingga kita akan sulit mengatur osilasinya. Untuk mencari VCC, yaitu
dengan rumus yaitu volt per dV kali div, di mana nilai dari volt per div ini yaitu dilihat dari osiloskopnya, yaitu di mana volt per div ini sebesar 5, kemudian dikali dengan div, yang div-nya sebesar 1. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5 VPP. Untuk mencari rumus frekuensi resonansi, yaitu dengan menggunakan rumus F sama dengan 1/2 pi akar L total kali C. Kemudian supaya osilator Hartley bisa menghasilkan osilasi, nilai transkonduktansi penguat harus sama dengan nilai transkonduktansi osilator Hartley, sehingga menggunakan rumus Gm sama dengan IC per VT sama dengan 1 per beta RE kali L2 per R1 plus 1 per RD kali L2 per L1 plus L1 per L2 plus 2. Dengan beta adalah penguatan transistor, RE adalah nilai resistansi internal antara base dan emitter. Kemudian RD adalah resistansi dinamis rangkaian, kemudian R adalah resistansi dalam induktor, kemudian RC adalah resistansi pada kaki kolektor transistor, kemudian IC adalah arus kolektor, VT adalah tegangan yang tergantung suhu, di mana suhunya adalah 26 mV, dan Gm adalah transkonduktansi. Maka dapat disimpulkan yaitu pada frekuensi tinggi, nilai reaktansi induktor ini sangat tinggi sehingga dapat diperlakukan sebagai rangkaian terbuka. Kemudian reaktansi adalah 0 untuk kondisi DC karena tidak menyebabkan masalah untuk kapasitor DC. Dan CE adalah kapasitor bypass emitter dan RE juga menjadi resistor biasing serta CC1 dan CC2 adalah kapasitor kopling. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.